mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aris Hadiwaksono selaku Komisioner KPAI bidang pendidikan dan teman-teman dari Universitas Tarumanagara Untar Fakultas Teknik Informatika. Pak izin hari ini kita mendapatkan audiensi dari mahasiswa teman-teman Fakultas Teknik Informatika dari Untar untuk pembahasan terkait bully. Sebelum kita kepada Pak Aris, kita dengarkan dulu latar belakang atau apa sebenarnya kenapa KPAI dipilih menjadi narasumber terkait pembahasan bullying ini. Dari ketua kelompok mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk teman-teman mahasiswa dipersilakan. Perkenalkan Pak, nama saya Renaldo, mahasiswa Untar Teknik Informatika angkatan 2000. Jadi kenapa saya milih KPAI itu karena sebenarnya paling relatable, kayak paling nyambung antara tema kita. Sebenarnya dosen kita itu untuk mata kuliah humaniora ini ada tema besarnya itu dosa besar pendidikan. Ada 4 tema. Tapi kami milih subtemanya bullying. Terus kami juga pilihnya bullying di lingkungan sekolah. Sebelumnya kami juga ada wawancara dengan guru-guru SMA di sekolah Pelita Kasih. Jadi kami kesini untuk menanyakan yang lebih jelas, kan KPAI juga pasti sudah banyak menangani kasus-kasus terutama di lingkungan sekolah. Ada lagi? Yang lain ada? Tidak. Cukup Mas. Jangan tegang-tegang Mas. Ini nggak ada minum ya Mas? Iya. Puasa Pak. Puasa Pak. Takutnya ada yang nggak puasa, nggak apa-apa minum. Terima kasih Mas terkait latar belakang dan kenapa memilih KPAI. Untuk selanjutnya kepada Bapak Aris Hadiwaksono untuk mungkin paparan sedikit dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mas Pram yang kami hormati, ini beliau analis kepengawasan di KPAI, ahlinya di hukum. Bukan di hukum ya, bidang hukum. Di hukum nanti dibully lagi tuh. Dan teman-teman mahasiswa Untar S1 ya. S1. Apa teknik? Informatika. Di teknik informatika juga ada mata kuliah tadi ya, humaniora. Sudah disinggung tadi, benar bahwa kondisi pendidikan kita cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena marak sekali terjadi kekerasan di sana. Maka sampai muncul istilah 3 dosa besar pendidikan. KPAI menjadi bagian yang punya kewajiban untuk kemudian mengawasi agar satuan pendidikan kita aman, nyaman, ramah anak. Karena dengan satuan pendidikan aman, nyaman, ramah anak, maka tumbuh kembang anak di satuan pendidikan akan maksimal. Kalau tumbuh kembangnya maksimal, tentu intelijensinya juga akan baik, ya kan? Attitude perilakunya juga baik, sikapnya juga baik, dan seterusnya. Sehingga di tahap berikutnya, ketika misalnya dia harus kuliah, dia harus berkiprah di masyarakat, dia akan menjadi pribadi yang betul-betul mumpuni, betul-betul bisa berperan aktif, ya, memberi kemanfaatan untuk sesama, untuk negara dan bangsa. Nah, KPAI itu lembaga independen yang dibentuk atas dasar Undang-Undang 35 tahun 2014. Teman-teman mungkin pernah dengar Komnas Anak. Ya. Nah, ada Komnas Anak, ada LPAI. Kalau Komnas Anak ini lembaga swasta, LPAI juga sebagai swasta. Kalau KPAI lembaga negara yang sifatnya independen, yang dibentuk untuk bagaimana memastikan melakukan pengawasan terhadap perlindungan anak. Institusinya ada berapa itu Mas di situ? Ada tusi KPAI, tugas fungsinya yang pokok adalah melakukan pengawasan terhadap itu pelaksanaan perlindungan dan penggunaan hak anak. Jadi terkait anak, dalam konteks perlindungannya itu ada 2 klaster, ada 2
ruang lingkup pertama, ruang lingkup pemenuhan hak, yang kedua ruang lingkup perlindungan khusus anak. Pemenuhan hak anak itu meliputi dia punya hak hak sipil ya, punya identitas, dia punya hak kebebasan. Kebebasan itu berpartisipasi, bukan kebebasan yang semaunya saja, bukan. Kemudian punya hak pengasuhan, diasuh oleh orang tuanya langsung. Kemudian punya hak pengasuhan alternatif, kalau orang tuanya nggak mampu, diasuh oleh saudaranya atau siapa gitu, keluarganya, atau diasuh di dalam satuan pendidikan. Di satuan pendidikan itu punya fungsi salah satunya memberikan pengasuhan alternatif. Kemudian anak juga punya hak mendapatkan layanan kesehatan dasar. Anak juga punya hak pendidikan, makanya nggak boleh ada anak putus sekolah. Anak punya hak untuk diberdayakan di waktu luangnya, mulai dari hak bermain, mulai dari hak dia berlibur, mulai dia hak untuk berrekreasi, ya, healing-healing. Anak-anak muda suka healing-healing ini. Kemudian hak juga mengenal budayanya. Nah, kalau di Indonesia ditambahin lagi bagaimana kemudian kebebasan menjalankan kebebasan memilih agama dan keyakinannya, serta menjalankan agamanya yang dia yakini. Kemudian ada perlindungan khusus buat anak. Negara harus hadir memberikan perlindungan khusus bagi anak yang seperti apa yang mendapat perlindungan khusus. Setidaknya ada 15 anak yang kemudian berhak mendapatkan perlindungan khusus. Pertama, anak korban kekerasan seksual, kemudian anak korban kekerasan fisik psikis, ini yang banyak KPI yang saya sebut ini. Kemudian anak korban perdagangan, eksploitasi ekonomi, kemudian anak korban terorisme, anak korban ekstremisme ya, gerakan radikalisme dan seterusnya. Nah, bullying, perundungan di satuan pendidikan termasuk dalam klaster ini tadi. Ya, ada irisan di klaster pemenuhan hak, bagaimana pemenuhan pendidikan yang ramah, yang aman buat anak. Tapi kemudian dia secara spesifik ketika terjadi kekerasan berupa bullying dan seterusnya masuk di klaster tadi, pemenuhan hak untuk kemudian mendapatkan perlindungannya adalah mendapatkan perlindungan khusus karena dia korban kekerasan dan seterusnya. KPAI selama tahun 2023 itu menerima aduan kekerasan terhadap anak lebih dari 3.000 lebih. Gitu. Nah, kalau yang ini khusus pengaduan di kita ini sampai 2.500. Kalau digabung dengan yang kita himpun dari media nyampe 3.800. Cukup besar ya, karena jangankan 3.000 sekian itu atau 2.000 sekian ini, satu anak saja itu aset yang luar biasa. Semuanya harus mendapatkan perlindungan. Itu di 2023. Baru 2024 di bulan Januari, data terbaru di bulan Februari sudah sampai kurang lebih 200 berapa gitu pengaduan di kita. Per Januari sudah sekian. Artinya apa? Semakin kesini semakin meningkat angka kekerasan kepada anak. Bisa jadi karena pengaruh pandemi COVID, bisa jadi karena pengaruh situasi keluarga yang rentan cekcok. Kenapa? Karena kesulitan ekonomi dan seterusnya. Bisa jadi karena pengaruh media sosial. Itu bisa menginspirasi anak-anak kita. Bayangin adik-adik melihat ya bagaimana kekerasan, mungkin di zaman dulu sudah ada kan, bullying ada ya, kekerasan mungkin di antara teman-teman juga pernah jadi korban. Tapi mungkin saat dulu orang masih malu, sesama teman mukul mungkin terus dia takut ya atau apa begitu. Sekarang enggak, mereka pola kekerasan di satuan pendidikan udah kayak gangster, keroyokan, bukan sekedar bullying, bukan sekedar perundungan, tapi sudah penganiayaan. Adik-adik bisa lihat video yang di Cilacap, bisa lihat video yang kemarin di Serpong, Binus dan seterusnya. Nah, dalam situasi yang semacam itu tentu kita bisa ngambil peran. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan dari semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa ada produk nanti produknya video pendek atau apa. Nah, begitu ya. Itu nanti bisa disampaikan ke masyarakat kan. Menjadi bagian dari tools, alat untuk melakukan edukasi. Karena apa? Tidak akan
berkurang angkanya kalau kemudian masyarakatnya tidak teredukasi soal bahaya kekerasan kepada anak, apalagi di satuan pendidikan. Bagaimana mau dapat ilmu, bagaimana mau paham pelajaran kalau saat dia belajar penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Dan yang paling naas sekali, bullying perundungan di satuan pendidikan sudah sampai berdampak kepada kematian. Teman-teman dengar kasus kematian di mana, Kediri, di pondok pesantren ya, di Banyuwangi, kemudian di Blitar. Belum lagi yang sampai kemudian karena dia trauma, psikisnya terganggu, dia nggak punya cara untuk memulihkan, nggak ada tempat curhat, ya, nggak ada tempat untuk ngadu dan seterusnya. Akhirnya ada yang memilih sampai mengakhiri hidup. KPAI punya data 46 kasus di 2023 anak mengakhiri hidup. Penyebabnya karena dia awalnya menerima kekerasan dari lingkungannya. Sebagian dari itu ada yang menerima kekerasannya karena di satuan pendidikan. Bahkan kejadian mengakhiri hidupnya juga di satuan pendidikan. Ada sekitar 22 kasus yang anak mengakhiri hidup di satuan pendidikan atau masih kondisi pakai seragam. Patut diduga kuat dia mengalami trauma yang mendalam akibat kekerasan yang mungkin dilakukan temannya di satuan pendidikan, dilakukan oleh gurunya, perlakuan diskriminatif ya, yang kemudian dia dapatkan ketika berinteraksi di lingkungan satuan pendidikan. Nah, hal semacam itu sekali lagi, ayo bareng-bareng perguruan tinggi, teman-teman semuanya kita kikis, kita akhiri, kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat. Ini kasus-kasus yang tinggi di KPAI pengaduannya. Pertama di lingkungan keluarga, banyak sekali kasus-kasus kekerasan di lingkungan keluarga, mulai dari rebutan anak, hak asuh, sampai macam-macam lah. Dan itu sangat berpengaruh loh. Keluarga kalau sering cekcok bapak ibunya kan, gimana tumbuh kembang anaknya kan, gimana anaknya mau kemudian pede, percaya diri itu, bisa berinteraksi dengan temannya di satuan pendidikan, susah. Dan di PKA, perlindungan khusus anak, kasus tertinggi sekarang pelecehan seksual. Nih, di perguruan tinggi ada ya undang-undang Permendikbud terkait penanganan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Cukup tinggi di perguruan tinggi kekerasan seksual. Kemudian anak korban kekerasan fisik atau psikis, lah ini bullying, menempati urutan kedua, dan yang lainnya. Umurnya anak-anak SD, SMP dan SMA sebagai udah mulai menurun di SMA. Perguruan tinggi mungkin jenis kekerasannya sudah lain, bukan sekedar olok-olokan ya. Olok-olokan apa itu? Paham ya, olok-olokan, ledek-ledekan, cibir-cibiran, ucilin-ucilin milik teman, bukan sekedar itu mungkin kalau sudah perguruan tinggi ya. Sudah tadi itu dominan kekerasan seksual. Gitu. Lanjut, yang melakukan rata-rata orang dewasa, teman-teman. Ya. Lanjut, pelakunya siapa? Malah orang terdekat. Siapa? Ya kandung, ibu kandung yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Pihak sekolah ya, di dalamnya ada guru, ada temannya sendiri itu, temannya. Artinya pelaku kekerasan kepada anak rata-rata orang terdekat. Lanjut, siapa yang bertanggung jawab melindungi? Yang pertama tentu anak itu sendiri. Bagaimana kemudian tidak anak itu sejak dini dibangun fondasinya agar menjadi anak yang kuat, anak yang percaya diri, anak yang mandiri. Kenapa? Karena rata-rata korban bullying itu awalnya dari dia mentalnya sudah mental inlander gitu, jadi mentalnya mental saya kurang ini kurang itu begitu, selalu merasa kurang, gak pede. Akhirnya seneng yang tadi sudah merasa punya kuasa ya kan, dia seneng di sini. Sementara ini nggak bisa, karena sudah mentalnya begitu nggak bisa balas gitu, bukan balas ya, nggak bisa mempertahankan dirinya atau menasihati balik, mengkanter balik gitu. Nah, itu rata-rata semacam itu. Maka penting anak sejak dini itu dikasih fondasi agar mentalnya kuat, agar kemandiriannya muncul, agar kemudian merasa bahwa
kehadiran dia itu sebenarnya juga bermanfaat loh untuk temannya, bukan merasa waduh saya ini selalu kalah dan seterusnya. Yang kedua, orang tua, masyarakat, dan wajib bagi negara hadir. KPA ini bagian dari kehadiran negara untuk memastikan perlindungan anak dijalankan oleh kementerian-kementerian dan pemerintah daerah. Dan KPI mengawasi untuk itu. Tentu juga menggugah partisipasi masyarakat. Ini teman-teman, bagaimana prinsip perlindungan anak. Ini hal pokok yang harus dijalankan ketika ngomong perlindungan anak. Pertama, harus memperhatikan hak hidup dan tumbuh kembang anak. Tidak dibenarkan sedikit pun melakukan kekerasan kepada anak karena akan membahayakan hidup anak, akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Anak yang tumbuh pada situasi kekerasan tadi pasti intelijensinya berkurang, pasti keberanian dia berinteraksi sosial terbatas, ya kan? Karena nggak pede, karena takut. Kemudian partisipasi anak. Nah, akhir-akhir ini akibat dari gadget, interaksi, partisipasi itu kan simbolnya interaksi kan. Interaksinya kalau clear, gak ada hambatan, pasti partisipasinya bagus, komunikasinya bagus, partisipasinya bagus. Sekarang sering ada hambatan, kenapa? Makan aja, ketemu di ruang tamu, masing-masing sudah pegang HP. Itu problem tersendiri untuk mental anak. Di sekolah juga demikian, anak melulu belajar ngerjain tugas PS, nggak pernah ada kesempatan bagaimana dialog, diskusi antara guru dengan anak, ya kan? Nah, teman-teman di kampus kan juga begitu. Kalau monoton dosennya ngajarin, dikte, ngasih tugas terus kan juga boring juga kan. Tapi kalau kemudian sekali field trip begini kan, dengan lapangan, sekali dia ngajak kita ke taman, kemudian diskusi di situ kan, beda. Suasananya beda, partisipasi mahasiswa, partisipasi teman-teman pasti juga lebih semangat lagi kan gitu. Kepentingan terbaik bagi anak. Jadi semua hal, misalkan menyangkut penanganan hukum, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Anak itu usianya berapa? Ada yang tahu? Yang disebut anak itu usia berapa? 6-12 sampai 8 sampai 17 apa itu? Sampai 6-12. Tepatnya menurut Undang-Undang Perlindungan Anak disebut anak itu usia 0, masih di kandungan itu, sampai usia 18 kurang 1 detik atau 00 sekian detik. Kalau 18 ke atas sudah disebut anak remaja ya, anak dewasa lah. Sudah tidak masuk dalam perlindungan yang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, semua anak yang dalam rentang 0 sampai 18 wajib dilindungi, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, seringkali anak berhadapan dengan hukum, anak berperilaku menyimpang, itu diabaikan. Akhirnya dia akan menikmati penyimpangannya, tidak diedukasi, tidak didampingi, tidak direhabilitasi sehingga dia tobat kan, cerah gitu. Nah, sekarang ini banyak yang seperti itu, nah, ini kadung nakal biarin aja, nggak bisa. Anak harus diingatkan, anak harus dikendalikan, dipulihkan, direhabilitasi, itu kepentingan terbaik. Kemudian non diskriminasi, nggak boleh